Tes 1 2 3. Suara saya kedengaran. Oke, saya mulai saja pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video ini adalah rekaman perkuliahan untuk pengganti ya. Rekaman perkuliahan pengganti untuk minggu kemarin yang saya nggak bisa masuk. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-13. Berarti tinggal 2 pertemuan lagi. Hari ini kita akan bahas tentang linked list, pointer dan linked list. Tinggal 2 pertemuan lagi, yaitu pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Jadi kemungkinan UAS-nya nanti adalah di bulan Januari awal ya. Jadi kemungkinan hari ini minggu ini adalah 12 sampai 17, minggu depan itu 20 27 perkuliahan tetap ada. Kemungkinan UAS-nya adalah awal Januari. Januari saya dapat infonya sih tanggal 9 ya sampai tanggal 16, terus nanti 23 mungkin susulan. Nah, setelah itu libur, Februari ini full libur, nanti masuk lagi di bulan Maret. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang pointer dalam bahasa pemrograman C++, karena nanti ketika kita bahas tentang linked list, itu ada hubungannya dengan pointer. Jadi pointer itu apa? Secara definisi terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan pointer? Jadi di sini disebutkan Pointer adalah penunjuk suatu variabel. Karena menunjuk suatu variabel, maka pointer wajib memiliki alamat dari variabel ditunjuknya. Karena kala dalam program yang besar, penghematan memori wajib dilakukan. Setiap variabel dalam bahasa pemrograman, dalam komputer, itu disimpan dalam memori. Nah, memori itu kita tahu, jadi alamat sebuah memori, variabel itu ditaruh di sebuah alamat, ditaruh di sebuah memori, yang beralamatkan di mana. Nah, alamat itu yang menunjuk ke memori ini disebut pointer. Jadi penunjuk ke sebuah variabel yang menunjukkan variabel di tempat itu disimpan. Dengan mekanisme copy dan paste nilai variabel suatu ke dalam variabel lain akan sangat memboroskan memori. Jadi kalau variabel itu kita copy paste, kita taruh ke variabel lain, nah memorinya akan semakin besar. Akan sangat memboroskan memori. Dengan mekanisme pointer, suatu variabel dalam suatu fungsi dapat diakses oleh fungsi lain. Maksudnya kalau variabel itu hanya dapat disimpan, nggak harus dipindah-pindah atau disimpan dalam suatu memori yang lebih kecil, yang hanya menunjuk ke satu aja, akan lebih menghemat memori. Jadi kalau kita buat aplikasi yang dipikirkan nanti nggak cuma tentang UI UX-nya juga, atau aplikasi itu berjalan atau enggak, tapi yang perlu dilihat adalah apakah program yang kita buat itu menghabiskan memori atau enggak ya. Jadi kalau kita buat program tapi filenya sangat besar, seperti kita buat aplikasi Android sampai 200-300 MB sampai giga, itu kan terlalu besar ya. Jadi akan lebih efisien dan orang juga nggak terlalu akan lebih suka install, aplikasi kita akan lebih banyak dipilih kalau memorinya itu lebih kecil. Pointer sesungguhnya berisi alamat dari suatu data, bukan data sebagaimana pada variabel yang telah dikenal. Setiap byte di dalam memori komputer memiliki sebuah alamat. Di dalam memori inilah variabel disimpan. Pada saat program dimuat dalam memori, variabel akan diletakkan dengan sendirinya pada alamat tertentu. Suatu pointer di dalam program dimasukkan untuk menunjukkan ke suatu alamat memori. Misalnya, di sini ada alamat, terus di sini ada pin, itu adalah sebuah pointer. Ini ada pointer isinya alamat memori. Fin adalah variabel di dalam memori beralamatkan OX FF2. Maka pointer pin dapat diatur agar menuju ke variabel fin. Jadi sebenarnya kita punya variabel, terus ada pointernya, kita bisa menunjukkan untuk kita masukkan ke dalam sebuah variabel lain. Jadi kita siapkan memorinya, kita siapkan variabelnya. Supaya apa? Tujuannya supaya kita dapat tidak memboroskan memori. Caranya bagaimana? Tambahkan operator alamat berupa simbol dan atau different di depan nama variabel. Lalu dengan mengirimkan ke cout, kalau kita ingin cetak isi dari alamat memori dari sebuah variabel, kita tinggal cetak menggunakan cout. Kemudian kita tambahkan dan atau simbol reference di depan variabel. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Contohnya kita punya variabel integer A sama dengan 5. Gitu ya. Variabel A adalah 5. Kalau kita cout A adalah 5. Tapi kalau kita pengen lihat isi atau dia itu disimpan di pointer yang mana, disimpan di memori komputer yang mana,
kita harus menambahkan simbol different, simbol A ke dalam variabel, simbol different, simbol dan ke dalam variabel A. Nanti outputnya adalah sebuah alamat memori. Contohnya ini, cout alamat variabel A adalah bintang A dan A. Outputnya adalah 0x28ff1c. Nah, ini outputnya akan beda-beda tiap komputer karena memori komputer beda-beda. Nilai variabel A, kalau kita cout A, nilainya 5. Berarti outputnya variabel itu nilainya 5. Nah, suatu variabel pointer dapat didefinisikan sebagai berikut. Kita juga bisa membuat variabel pointer, yaitu sebuah variabel yang kita gunakan, kita pakai untuk menaruh sebuah data, sebuah variabel lain. Jadi namanya variabel pointer. Bedanya apa? Nah, kalau variabel pointer, ketika kita deklarasikan, kita harus menambahkan simbol reference, ini namanya, atau perkalian itu, atau bintang kecil, shift 8, ke dalam di depan nama variabel. Jadi kalau tadi untuk mencetak isi dari alamat memori itu dengan simbol different, simbol dan, kalau ini untuk membuat variabel pointer. Contohnya bagaimana? Jadi namanya adalah reference. Jadi kalian harus bedakan simbol reference sama simbol difference. Kalau simbol different itu adalah dan, and, atau dan, ini untuk melihat isi alamat dari sebuah pointer, dari sebuah variabel. Nah, kalau reference untuk melihat ini di sini isi dari sebuah variabel pointer. Jadi ada variabel pointer, kita pengen lihat isinya. Kalau different, kita pengen melihat isi pointernya dari sebuah variabel. Contohnya di sini kita punya variabel A sama dengan 5, terus kita deklarasikan variabel pointer sebagai B dengan reference. Terus B sama dengan adalah isi dari pointer A. Jadi kalau kita cetak, nilai variabel A adalah 5, terus alamat dari variabel A berada di 0x28. Tadi berarti isi B adalah 0x288. Ini variabel pointernya. Kalau kita pengen cetak isi dari variabel pointernya, kita menggunakan reference B adalah variabel pointer, referensinya isinya adalah variabel 5. Seperti itu. Supaya lebih jelas, kalian praktekkan kode yang ada di PowerPoint ini dan sebelumnya, terus kalian perhatikan. Nah, apa hubungannya sama linked list? Jadi linked list adalah sebuah elemen yang berurutan yang dihubungkan dengan pointer. Jadi sebuah elemen seperti data, bisa struct, bisa stack, bisa array, yang saling berhubungan. Nah, yang jadi penghubung itu apa? Yang jadi penghubung adalah sebuah pointer. Nah, elemen terakhir menunjuk ke 0. Jadi kalau pointer terakhirnya itu menunjuk ke 0, maka itu dia adalah elemen terakhir untuk linked list non-circular yang tidak melingkar. Elemen pada single list dapat bertambah atau berkurang dinamis selama program dijalankan. Jadi elemennya itu bisa bertambah dan dinamis, bukan berbeda seperti array ya. Kalau array kan kita tentukan panjang elemennya berapa, 5, 10 itu pakai kurung siku. Nah, kalau linked list kita bisa tambahkan secara dinamis, nggak perlu kita deklarasikan panjang linked-nya ada berapa. Dapat dibuat selama diperlukan hingga memori sistem habis. Linked list tidak membuang memori, tetapi membutuhkan beberapa memori ekstra untuk printer. Ini perbedaan array sama linked list. Nah, linked list itu seperti ini. Jadi yang terakhir nanti adalah sebuah pointer yang isinya 0. Kalau isinya 0 berarti dia habis. Memori ada linked list ada beberapa tipe, ada single linked list, ada double linked list sama circular linked list. Single linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut merujuk ke node selanjutnya dan pointer pada tile menuju ke node. Navigasi item maju saja. Single linked list terdiri dari sejumlah elemen node, di mana setiap node memiliki petunjuk berikutnya ke elemen node berikutnya. Penunjukan node terakhir adalah 0 yang menunjukkan single dari linked list. Jadi kalau terakhir ini berisi 0, maka dia adalah yang terakhir. Ya, nyari siapa? Ada
Oke, saya lanjutkan. Contohnya bagaimana? Nah, ini deklarasinya. Bisa menggunakan struct. Terus yang terakhir adalah sebuah variabel pointer. Nah, contohnya bagaimana? Di sini ada sebuah, sudah saya kasih contoh implementasi dari linked list menggunakan tipe data struct, yaitu kumpulan data struct. Pertama, include IOStream using namespace std, kita deklarasikan dulu tipe data struct, terus nama struct-nya adalah buku, isinya string judul sama integer tahun. Nah, di sini kan kita lihat kan, nggak ada panjangnya, nggak kita tentukan panjangnya. Jadi dia lebih dinamis dibandingkan dengan tipe data yang lain. Nah, yang paling terakhir, data yang paling terakhir itu adalah sebuah variabel pointer. Nama struct-nya buku, terus ini selanjutnya adalah sebuah pointer, variabel pointer. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menunjuk ke linked selanjutnya, data selanjutnya. Terus kita masuk ke program utamanya integer main, deklarasi single linked list. Kita deklarasikan single linked list-nya menggunakan variabel buku node 1, node 2, yaitu untuk linked list-nya. Ada node 1, ada node 2. Terus kita buat variabel baru. Seperti di materi tentang struct kemarin, kan ada mahasiswa, kita deklarasikan variabel baru menjadi MHS gitu ya. MHS. Boleh seperti ini, mahasiswa spasi MHS gitu. Terus kita pakai mhs.nim, mhs.nama, atau bisa deklarasi struct baru dengan nama struct barunya node 1 sama dengan new buku buka kurung tutup kurung. Itu juga boleh. Jadi node 1 new buku buka kurung tutup kurung, atau yang contoh yang kemarin itu kita bisa menggunakan MHS sama dengan new mahasiswa buka kurung tutup kurung. Itu juga boleh. Jadi nanti kita akses struct-nya menggunakan node 1. Jadi pengisian datanya kita menggunakan node 1 judul, node 1 tahun, sama di materi tentang struct kemarin kita bisa mengakses setiap field-nya, namanya yang ada di dalam struct ini namanya field. Kita bisa mengakses field-nya dengan titik ataupun dengan min lebih besar ya. Jadi MHS titik min nim atau MHS min lebih besar nim. Nah, di sini contoh untuk lebih besar min lebih besar. Jadi ini kita isi judul, tahun, selanjutnya terakhir ada selanjutnya adalah variabel. Node selanjutnya pointer node 2. Terus di sini adalah node 2, judul, tahun, selanjutnya 0. Nah, ini artinya ini adalah link terakhir, linked list terakhir. Setelah itu kita bisa cetak single linked list buku pointer term sama dengan node 1. Jadi kita cetaknya tidak menggunakan for, karena kita nggak tahu datanya ada berapa. Caranya gimana? Caranya adalah kita selama termnya tidak sama dengan 0. Yaitu selama node variabel pointer terakhirnya itu isinya tidak 0. Karena di sini disebutkan tadi kan linked list itu kalau yang terakhir ini isinya, kalau node terakhir itu isinya 0, berarti dia adalah data yang terakhir, nggak ada selanjutnya. Jadi kita apakah ini node-nya 0? Oh enggak, ini node-nya 0, oh enggak, ini node-nya 0, oh enggak, sampai yang terakhir. Makanya di sini menggunakan selama term itu isinya tidak sama dengan 0. Kalau tidak, cek sama dengan term judul sama term tahun. Terus term sama dengan term selanjutnya. Dia akan menuju ke data selanjutnya. Sampai kalau termnya itu adalah sama dengan 0, dia nggak menuju kemana-mana. Jadi kalau selanjutnya itu isinya 0, maka dia berhenti. Nah, kalau dijalankan, ntar saya hapus dulu coret-coretannya. Bukan di sini. Nah, kalau kita jalankan, outputnya adalah judul buku dari data yang kita inputkan ke dalam struct buku. Ada IPS 2002 dan IPS 98. Ini outputnya. Jadi di bawah ini ada nanti di setelah tahun itu ada node menuju ke node selanjutnya. Nah, kalau di sini node-nya 0, maka berhenti. Supaya lebih jelas, silakan dipraktekkan semua shortcut atau kode atau contoh yang ada di PowerPoint ini. Oke, selanjutnya ini adalah praktek. Jadi praktek itu silakan dikerjakan kalau pengen supaya lebih paham. Kalau nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Kalau tugas harus dikerjakan dan dikumpulkan, dicontohkan ke saya. Buatlah flowchart dan programming linked list dengan data sebagai gambar di berikut.
Data pertama ganti dengan data diri masing-masing. Nah, di sini ada data, terus note ke selanjutnya, data, note ke selanjutnya, note ke selanjutnya. Datanya apa saja? Datanya ada Andi, NIM, terus jurusan, umur, dan jenis kelamin. Mereka saling berhubungan menggunakan note. Jadi silakan dibuat programnya menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, itu saja materi tentang pointer, contoh dan prakteknya silakan dikerjakan supaya lebih jelas. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup SAP ya, ataupun di kampus. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.